Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun bukan tujuan semua pesepeda, kecepatan sepeda masih menjadi tujuan bagi sebagian pesepeda, khususnya untuk sepeda jalan raya. Maka tak aneh, banyak pertanyaan. Berapa gear rasio sepeda yang cocok untuk kecepatan? Bagaimana caranya agar sepeda bisa lebih cepat? Banyak variabel yang terlibat untuk menentukan kecepatan sepeda. Gear rasio, cadence, gaya torsi, berat badan, rolling resistance, posisi bersepeda, dan hambatan mekanik sepeda. Sepeda dengan komponen yang sama belum tentu memiliki kecepatan maksimum yang sama bila digunakan oleh orang yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu variabel yang menentukan kecepatan. Kecepatan maksimum teoritis. Kecepatan sepeda adalah perbandingan jarak tempuh sepeda terhadap waktu. Berapa jarak yang bisa ditempuh sebuah sepeda dalam waktu 1 menit bergantung kepada gear rasio, keliling ban, dan cadence. Gear rasio adalah perbandingan jumlah gigi depan dengan jumlah gigi belakang. Keliling ban untuk setiap jenis ban berbeda-beda. Ban 26 inci bila memiliki lebar yang berbeda, keliling bannya pun berbeda. Data keliling ban bisa diakses di bikecar.com. Sedangkan cadence adalah jumlah putaran pedal dalam 1 menit. Jadi, kecepatan sepeda adalah hasil perkalian gear rasio, keliling ban dalam satuan meter, dan cadence. Hasil perkalian ini menghasilkan kecepatan dalam satuan meter per menit. Dan untuk mengubah satuannya menjadi kilometer per jam, hasil perkalian tersebut dibagi dengan 16,667. Misalnya sepeda dengan ban 26 x 1,5 inci memiliki keliling 1,99554 meter, chainring 48T, dan sprocket 11T. Dan bila sepeda dikayuh dengan cadence 80 rpm, maka kecepatan maksimum teoritis sepeda tersebut adalah 696,6248727 meter per menit atau 41,8 km per jam. Bila ternyata kecepatan sepeda di bawah 41,8 km per jam, sedangkan gear rasio dan ban yang digunakan sama dengan perhitungan di atas, maka dipastikan bahwa cadence atau putaran pedal di bawah 80 rpm. Kecepatan maksimum teoritis untuk masing-masing crankset terbesar yang umum digunakan dan menggunakan sprocket 11T dengan cadence 80 rpm dan ban 26 x 1,5 inci adalah 55T 47,89 km per jam, 50T 43,54 km per jam, 48T 41,8 km per jam, dan 36T 31,35 km per jam. Untuk data yang lain, perhatikan pada tampilan visual. Power. Kecepatan maksimum teoritis tersebut hanya bisa kita capai bila tenaga atau power yang dibutuhkan untuk kecepatan tersebut mampu kita sediakan. Power yang dibutuhkan untuk kecepatan tertentu bergantung kepada berat total, pesepeda, sepeda, dan perbekalan, rolling resistance ban, dan posisi bersepeda, aspek aerodinamis. Jadi untuk kecepatan yang sama, kebutuhan power pesepeda dengan berat total 80 kg akan jauh lebih besar dibandingkan pesepeda dengan berat total 70 kg. Atau pesepeda dengan posisi duduk yang tegak akan membutuhkan power yang lebih besar dibandingkan posisi yang merunduk, posisi aero, walaupun berat totalnya sama. Penentu besaran power. Untuk mencapai kecepatan 41,8 km per jam, pesepeda MTB dengan berat total 70 kg membutuhkan power sebesar 365,78 watt. Sedangkan pesepeda dengan berat total 80 kg membutuhkan power 371,77 watt. Ada dua variabel yang menentukan besaran power yang dikeluarkan oleh pesepeda, yaitu torsi dan cadence. Sehingga bila dirumuskan, power adalah hasil perkalian
torsi, dan cadence. Untuk menghasilkan power 365,78 watt, pesepeda dengan berat total 70 kg dan mengayuh pedal 80 rpm membutuhkan gaya torsi sebesar 4,57 Nm. Bila pesepeda tidak mampu menghasilkan torsi sebesar 4,6 Nm, maka pesepeda akan menurunkan gear ratio, di mana kebutuhan torsinya pun sedikit lebih kecil. Bila pesepeda menurunkan ke gear ratio 48-13T, bila sepeda tetap dikayuh dengan 80 rpm, maka kecepatannya akan berkurang menjadi 35,37 km per jam. Dan untuk mempertahankan kecepatan tetap di 41,8 km per jam, pesepeda harus mengayuh pedal sebanyak 94,6 putaran per menit atau dibulatkan 95 rpm. Kenapa gear ratio kecil lebih ringan? Satu putaran pedal akan memutar roda belakang sebanyak gear rasionya. Misalnya gear rasio 48-11T yaitu 4,36. Itu artinya bila kita memutar pedal satu kali, roda belakang akan berputar 4,36 kali, atau sepeda akan bergerak sejauh 8,7 meter untuk ban 26 kali 1,5 inci. Berat ringannya kayuhan bergantung kepada seberapa jauh suatu benda berpindah dalam satuan waktu. Semakin jauh jarak tempuh suatu benda, maka semakin besar usaha atau work yang dibutuhkan. Besaran usaha inilah yang kita rasakan sebagai berat ringannya kayuhan. Ketika kita menurunkan gear ratio, misalnya ke 48-13T, 3,69, kita hanya memindahkan sepeda sejauh 7,37 meter. Sehingga usaha yang dibutuhkan pun juga kecil. Kayuhan semakin ringan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.